Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadih wa asma'ahum ladhiza khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah meskipun pandemi belum juga berakhir, tapi daerah kita sudah zona hijau. Kita juga sudah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semuanya mudah-mudahan terus diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah penuh 1 bulan Ramadan sudah kita lewati. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, zakat fitrah kita, insya Allah mudah-mudahan hari ini, saat ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua khususnya yang ada di sini diberi oleh Allah kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang lain dari bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, memang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan bulan Ramadan memiliki banyak nama. Bulan Ramadan bisa kita sebut dengan Syahrus Syiyam, karena Aisyah pun mengatakan, la a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma syahran kamilan ghaira Ramadan. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan juga punya nama Syahrul Qiyam, bulan Qiyamul Lail. Rasul bahkan bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di malam hari bulan Ramadan, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrun Mubarak karena ketika datang bulan Ramadan, Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadan. Wahai sahabat-sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Para ulama menyebut keberkahan itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah.
atau dawamul khair, kebaikan yang langgeng. Jadi umur yang berkah adalah umur yang bertambah dan membawa kelanggengan kebaikan. Tidak hanya di dunia, tapi kelanggengan kebaikan itu sampai di akhirat, sampai bertemu Allah, sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harta yang berkah tidak hanya yang baik untuk dunianya saja, tapi yang juga keberkahan kebaikan itu berlanjut sampai akhirat mendapatkan ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan harta-harta kita ini harta yang berkah. Umur kita ini umur-umur yang berkah. Dan semua yang kita miliki ini semuanya mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan itu kalau saya gambarkan seperti toko swalayan, yaitu Matahari atau Glen Mall dan lain sebagainya. Ketika mengadakan diskon besar-besaran, tujuannya untuk apa ya? Tentunya untuk mencari pelanggan. Supaya ketika ada diskon 70%, 80%, diskon 90%, orang terkesima ingin melihat kayak apa itu diskon 90%. Begitu masuk gedungnya ternyata gedungnya indah, ber-AC, ternyata nikmat sekali di dalamnya. Sehingga harapannya apa? Oleh para panitia tadi. Ketika sudah tidak ada diskon lagi, ternyata para pelanggan tetap datang. Kenapa? Karena mengetahui kenyamanan dan komplitnya tempat itu. Demikian dengan bulan Ramadan ini. Allah telah memberi kita diskon besar-besaran. Maka dengan diskon besar-besaran ini banyak pengunjung-pengunjung yang datang. Masjid yang hanya 2 soft, 3 soft menjadi penuh. Dan mudah-mudahan meskipun sudah tidak diskon lagi, itu para pelanggan sudah mulai menikmati membaca Al-Quran. Mulai menikmati sholat, mulai menikmati ibadah-ibadah kepada Allah, sehingga mudah-mudahan meskipun Ramadan sudah berlalu, tapi kedekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, kita usahakan untuk terus istiqomah, sehingga membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah permulaan diturunkannya Al-Quran. Karena menurut riwayat Abdullah bin Abbas, dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, yaitu di Baitul Izzah, itu Al-Quran diturunkan langsung. Tapi dari Baitul Izzah yang ada di Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad lewat perantara Nabi Jibril, Malaikat Jibril, itu kurang lebih berlangsung 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun kurang lebih di Madinah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, bahkan Rasul bersabda, la a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al Qur'ana kullahu fi lailatin ghaira Ramadan. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah itu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam, kecuali kalau hanya di bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, bahkan Rasul juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Maksudnya bagaimana ini sabda Rasulullah ini? Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mau belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini ada tingkatannya. Dimulai dari belajar mengetahui alfatnya, huruf-huruf hijaiyah. Kemudian belajar untuk membaca dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Setelah membacanya benar, berusaha belajar untuk mengetahui artinya, mengetahui penjelasan Rasul, bagaimana penjelasan para sahabat, bagaimana penjelasan para ulama terhadap ayat itu. Kemudian setelah kita memahaminya, kita belajar untuk mempraktekkan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata. Sehingga ketika sudah kita praktekkan dalam kehidupan nyata, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, itulah orang yang akan disebut oleh Rasul khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi Al-Quran itu tujuan utamanya untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Saya bisa menggambarkan ini seperti Pak Lurah yang mendapatkan surat dari presiden, mendapatkan surat dari gubernur saja sudah merasa terhormat. Ini mendapatkan surat langsung resmi dari presiden.
maka surat itu dibaca setiap hari. Karena setiap hari dibaca, akhirnya hafal itu suratnya itu. Habis membaca, taruh di lemari. Besok dibaca lagi, sampai hafal. Begitu Pak Presiden datang, Pak Lurah, sudah datang surat saya? Sudah Pak Presiden. Sudah dibaca? Sudah Pak Presiden. Sudah dipahami? Sudah Pak Presiden. Bagaimana isi suratnya? Sudah dilaksanakan belum? Kalau itu belum ya Pak Presiden. Ternyata isi suratnya intinya apa? Pak Lurah, saya mendapat informasi di kampung Anda belum ada SD. Ini ada dana, tolong dibangun SD Impres. SD Impresnya nggak pernah dibangun. Padahal suratnya sudah dipahami dan dihafal. Apakah presidennya senang atau tidak? Tentunya akan mendapat marah. Demikian juga kita. Mendapatkan Al-Quran ini, kita baca, kita hafalkan, kita pahami. Maka yang lebih berat lagi, harus kita terus belajar melakukannya, adalah mempraktekkan Al-Quran itu di dalam kehidupan nyata. Sehingga kita nanti bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bulan Ramadan juga disebut Syahrus Shadaqah, bulan sedekah. Rasul pun menurut keterangan dari Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasul itu paling dermawan, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi kalau berada di bulan Ramadan. Tapi kalau kita ingin nyenah Rasul kalau di bulan Ramadan itu tetap bersedekah, meningkatkan sedekah dan infaknya. Tapi bukan berarti kalau di luar Ramadan kemudian tidak berinfak dan tidak bersedekah. Tentunya tetap kita mengalirkan infak dan sedekah kita meskipun mungkin tidak semaksimal ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga punya nama Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Karena Rasul bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan lewatnya bulan Ramadan ini kita tidak hanya bisa mulai makan-makan di pagi hari dan siang hari, tapi dosa-dosa kita semuanya mudah-mudahan telah diampuni oleh Allah. Tapi jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, harus kami ingatkan lewat mimbar ini, bahwa yang dimaksud diampuni oleh Allah di sini hanyalah dosa-dosa kecil. Karena Rasul bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Salat 5 waktu, di antara waktu-waktu salat itu penghapus dosa. Kalau kita salat zuhur, berarti dosa kita dari salat subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah dan seterusnya. Kalau kita salat Jumat, sejak Jumat kemarin kalau kita punya dosa diampuni oleh Allah. Ketika kita berpuasa di Ramadan, sejak tahun lalu kita berdosa, itu diampuni oleh Allah, asalkan dosa-dosa yang besar itu kita hindarkan. Karena ibadah-ibadah kita hanya menghapus dosa kecil. Maka kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang berbuat zina, ada orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka secara khusus harus wajib tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, ada 2 gambaran orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita nanti termasuk yang mana? Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Ada sebagian yang menggambarkan orang-orang berpuasa itu seperti puasanya ular. Ular itu punya sifat yang buruk, memangsa, membunuh, membahayakan. Tapi ketika dia berpuasa, ngelungsungi, ternyata hanya ganti kulit saja, hanya ganti baju saja. Ternyata sifatnya tetap sifat ular, tidak berubah. Tapi ada jenis manusia beriman yang ketika berpuasa itu seperti puasanya ulat. Ulat yang juga membahayakan, merusak tanaman para petani. Itu setelah berpuasa, bermetamorfosis menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Ini ternyata membawa sifat yang lebih baik, berubah menuju lebih baik. Dari merusak tanaman petani menjadi membantu petani untuk penyerbukan, sehingga bisa menghasilkan buah-buahan yang maksimal. Itulah apa itu puasanya ulat. Maka mudah-mudahan kita yang ada di sini khususnya, itu puasa kita bukanlah puasa-puasa seperti puasanya ular, tapi seperti puasanya ulat, sehingga puasa kita itu benar-benar meningkatkan kebaikan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa itu jelas,
la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Intisari dari takwa itu adalah at-ta'ah. Dan semua perintah-perintah agama, sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah zakat kita, ibadah haji kita, itu semuanya sebenarnya tujuan Allah memberikan kita syariat itu dalam rangka supaya kita menjadi manusia yang selalu taat kepada Allah. Coba kita lihat sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tercegah perbuatan keji dan mungkar artinya orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah maka disebut at-taqwa, orang yang muttaqi. Maka tidak aneh kalau Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itulah tujuan Allah memberikan kita syariat supaya kita menjadi manusia-manusia yang tidak sekedar beriman saja kepada Allah, tapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memiliki sifat takwa ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Allah akan memberi kita sifat furqan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kalian sifat furqan. Apa itu sifat furqan? Sifat furqan itu intinya ada dua. Yang pertama, bisa membedakan antara yang baik dan benar. Antara yang baik dan buruk. Antara yang benar dan salah. Antara yang hak dan yang batil. Ini yang pertama. Tapi tidak berhenti di pertama ini. Harus ada kelanjutan yang kedua ini. Yaitu apa? Memilih yang benar, yang baik, yang hak, dan membuang yang salah, yang buruk, dan yang batil. Itulah kita berarti sudah memiliki sifat furqan. Karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah bisa membedakan, tapi ternyata kita belum mampu untuk memilih. Contoh, hidup kita sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu kumpulan dari pilihan. Kita tidur malam mendengar azan subuh. Sudah ada pilihan, mau wudhu, datang ke masjid, atau bablas tidur. Ketika pagi, mau bekerja, atau tetap tidur. Ketika di kantor, mau ambil yang halal, atau ambil yang haram. Selalu hidup kita itu adalah di antara pilihan-pilihan, maka orang yang bertakwa, yang punya sifat furqan ini, selalu bisa memilih yang benar, dan membuang yang salah. Maka mudah-mudahan, kita bisa melihat, apakah diri kita itu sudah mendekati ketakwaan itu, atau masih jauh dari takwa itu yang tahu hanyalah kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, kita meningkat ketaatan kita, mudah-mudahan kita disebut oleh Allah, dimasukkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat wa balligh jami'al muslimin min khairai daraini ma yu'ammilun wansur wafira ihsanika ala baldatina hadhihi wa sairi biladil islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.